Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua bisa ketemu lagi melalui video asinkron ini. Dan kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah materi lanjutan untuk mata kuliah matematika 2 yaitu deret tak hingga. Lebih spesifik lagi untuk deret ganti tanda. Baik, yang perlu dipahami, deret ganti tanda ini adalah salah satu variasi dari deret tak hingga atau bahasa Inggrisnya adalah alternating series. Jadi yang disajikan yang pertama kali ini, jadi 1 kemudian setengah, 1/3 plus 1/4 plus 1/5 plus 1/6. Ini adalah deret suku positif. Jadi kalau dilihat semuanya itu bernilai positif. Jadi 1/2, 1/3 itu tandanya positif semua. Hal ini berbeda dengan yang bagian bawah ini. Jadi 1 min setengah, kemudian ini ganti tanda terus. Di sebagian bernilai negatif, sebagian bernilai positif. Kemudian, nah ini yang deret sebagian negatif, sebagian positif. Yang bawah ini yang kita sebut dengan deret ganti tanda atau alternating series. Kalau dilihat, ini berbeda dengan dua yang di atas. Kalau yang pertama itu tandanya positif semua. Yang kedua, tandanya itu berubah, namun dengan pola yang kurang baku. Sementara yang bawah, yang kita sebut dengan alternating series, itu tandanya ganti terus. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Jadi berulangnya itu jelas. Inilah yang ketiga ini yang kita sebut dengan deret ganti tanda atau alternating series. Ya, sehingga kalau diformulakan adalah sebagai berikut. Sigma N1 hingga tak hingga min 1 pangkat N plus 1 dibagi N. Nah, ya, jadi adalah formula baku dari deret ganti tanda. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu kaidah uji konvergensi. Yang perlu dipahami adalah 1 min setengah plus 1/3 min 1/4 plus 1/5 min 1/6 atau sigma 1 hingga tak hingga min 1 pangkat N plus 1 dibagi N itu nanti akan bernilai positif. Ini karena ada unsur min 1 pangkat N plus 1 maka dia akan bernilai positif jika N ganjil sedangkan dia negatif ketika N genapnya. Jadi Mas Mbak nanti silakan dicermati tandanya ini positif dulu atau negatif duluan. Sehingga nanti fungsi min 1 N plus 1-nya bisa menyesuaikan. Kalau tandanya nanti negatif yang di depan, ya maka nanti yang bisa dirubah ini. Jadi kalau seperti ini N plus 1 artinya ini negatifnya justru diganjil, positifnya diganjil, negatifnya digenap. Nah, nanti dilihat apakah polanya seperti ini atau tidak. Baik, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu uji konvergensi. Pada deret ganti tanda dengan formula bakunya adalah N sama dengan 1 hingga tak hingga min 1 pangkat N plus 1 UN. Berapapun fungsi UN-nya ya. Baik, di sini ada keterangan. Untuk menentukan konvergensi dilihat dari dua kondisi. Yang pertama, yang harus dipastikan adalah bahwa UN plus 1 itu kurang dari sama dengan UN. Atau sukunya itu dikrisik, menurun nilainya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, limit dari N tak hingga UN itu sama dengan 0. Jadi dua syarat inilah yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan apakah deret sigma N1 sampai tak hingga min 1 N pangkat plus 1 min 1 pangkat N plus 1
UN itu konvergen. Jadi dua kondisi ini yang dapat dikatakan sebagai dasar pernyataan konvergen atau tidak. Kemudian konvergensi pada deret ganti tanda itu bisa terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ini kan yang dinilai adalah yang di atas. Nah, yang ini yang dinilai adalah sukunya. Sementara yang di sini juga sama, fungsi sukunya di limit gitu ya. Sementara yang bawah ini untuk membedakan apakah dia konvergen mutlak atau konvergen bersyarat dilihat dari apakah sigma absolut UN itu konvergen atau tidak. Jadi kalau dua tanda ini, dua kondisi ini terpenuhi, fungsi UN-nya, UN plus 1 kurang dari UN, kemudian limit n tak hingga UN-nya sama dengan 0, oke, dia konvergen. Namun ketika sigma absolut UN itu bernilai konvergen, maka deret sigma UN dikatakan konvergen mutlak. Sebaliknya, jika sigma UN, sigma absolut UN itu divergen, maka deret sigma UN dikatakan konvergen bersyarat. Baik, ini adalah teori baku untuk menyatakan apakah sebuah deret itu konvergen mutlak atau konvergen bersyarat. Untuk mengilustrasikan ini nanti akan kita coba di beberapa latihan soal yang semoga bisa mengilustrasikan bagaimana penentuan uji konvergensi untuk deret ganti tanda. Baik, soal yang pertama, ini ujilah deret 1 min setengah plus 1/3 min seperempat plus 1/5. Baik, untuk mengerjakannya, kita uji apakah dia memenuhi kondisi yang pertama. Jadi, nah sekarang kita lihat sini. UN plus 1 apakah kurang dari sama dengan UN? Nah, kita lihat ini. U setelahnya apakah lebih kecil dibandingkan U sebelumnya? Nah, kalau kita lihat sini, setengah sama 1, nah, kecil setengah. Sepertiga sama setengah, kecil sepertiga. Seperempat sama sepertiga, kecil seperempat. Seperlima sama seperempat, kecil seperlima. Berarti ini terpenuhi. Kemudian yang kedua, kita lihat ini. Ini kalau kita cari fungsinya, UN itu sama dengan min 1 pangkat N plus 1, UN-nya itu 1, ini 1/1, ini 1/2, 1/3, berarti ini pernya N semua ya. 1/N. Nah. Maka kita uji sekarang, yang diuji adalah limit dari sukunya. Maka di poin ini, kalau kita lihat, maka yang diuji adalah limit N mendekati tak hingga UN. UN-nya itu yang 1/N. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita masukkan 1 tak hingga, itu nilainya adalah 0. Nah, jadi terpenuhi ya. Dua kondisi ini terpenuhi. Jadi deretnya konvergen. Sekarang pertanyaannya, konvergennya mutlak atau tidak gitu ya. Maka yang harus diuji adalah apakah sigma absolut UN-nya itu konvergen atau divergen. Nah, kita lihat ini sigma UN-nya kalau kita absolutkan 1 plus setengah plus sepertiga plus seperempat plus seperlima, itu kita tahu di
materi sebelumnya kita sudah tahu bahwa deret 1 per N ini, kalau nilainya itu positif semua, deret cukup positif, dia adalah deret divergen. Nah, maka karena dia kita lihat ini deretnya ini konvergen, tapi nilai absolutnya, deret absolutnya adalah divergen, maka deret yang di atas ini 1 min setengah plus 1/3 min 1/4 plus 1/5 ini adalah deret konvergen bersyarat atau bukan konvergen mutlak. Baik, ini semoga dipahami. Baik, selanjutnya untuk soal yang kedua, ini adalah ujilah deret 1/2 min 1/5 plus 1/10 min 1/17. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus terlebih dahulu menentukan fungsi Sn, yaitu sama dengan, ini harus ketahui dulu, min 1 tetap deretnya N plus 1. Nah, kemudian tandanya ini 2, 5, 10, 17. Nah, polanya misalkan ini itu 1 plus 1, ini 4 plus 1, ini 9 plus 1, ini 16 plus 17. Gitu ya. 1 plus 1, 4 plus 1, 9 plus 1, 16 plus 1 gitu ya. Nah, maka ini kita bisa artikan deretnya ini adalah 1 per UN-nya ya. 1 plus N kuadrat. Nah, maka deretnya adalah ini. Maka yang pertama kita lihat adalah kondisi yang pertama. Apakah UN plus 1 itu kurang dari sama dengan UN? Nah, ini jelas ya. 1/5 apa kurang dari setengah? Ya. 1/10 kurang dari 1/5? Ya. 1/17 kurang dari 1/10? Ya. Yang kedua, limit UN. Jadi limit N tak hingga untuk 1/N kuadrat. Nah, kita masukkan sekarang 1 dibagi 1/N kuadrat. Nah, artinya nilainya adalah ini N kuadrat di bawah, berarti ini sangat besar sekali sehingga nilainya adalah 0 tercapai. Berarti deret ini adalah konvergen. Sekarang pertanyaannya, apa konvergen mutlak atau tidak gitu ya. Maka kita uji absolut UN-nya. Jadi kita uji di sini misalkan kita menggunakan uji perbandingan. Nah, misalkan kita perbandingan deret ini 1/2, 1/5. Ini kita absolutkan ya. Karena yang diuji adalah absolutnya 1/10, kemudian 1/17. Ini kita uji dengan deret yang sebanding. Misalkan deret 1/N kuadrat gitu ya. 1 plus 1/4 plus 1/9 plus 1/16. Ini deret 1/N kuadrat. Nah, ini N kuadrat plus 1, ini N kuadrat ya. Kalau kita lihat, kita tahu bahwa kalau ada deret ya 1/N pangkat P, dia akan konvergen selama P-nya itu lebih dari sama dengan 1. Maka deret ini konvergen. Kalau deret yang bawah ini konvergen, nilainya ini yang atas itu lebih kecil semuanya dibandingkan yang bawah. Jadi yang sebanding gitu ya. Setengah lebih kecil dibandingkan 1, 1/5 lebih kecil dibandingkan 1/4, 1/10 lebih kecil dibandingkan 1/9, 1/17 lebih kecil dibandingkan 1/16, dan seterusnya. Maka karena menurut uji perbandingan ini, kita katakan bahwa
limit n tak hingga untuk absolut Sn itu sama dengan itu konvergen ya ini ya. Deret ini konvergen absolut. Nah, maka kita nyatakan deret yang atas ini konvergen mutlak. Karena deret plus minusnya UN-nya itu konvergen, absolutnya juga konvergen. Maka dia dikatakan konvergen mutlak. Baik, ini soal nomor 2, semoga dipahami. Baik, pada soal yang ketiga ini, contoh soal yang ketiga ini, kita diminta untuk menguji apakah deret 1 per 1 min 1 per akar 2 tambah 1 per akar 3 min 1 per akar 4 itu konvergensinya seperti apa. Maka seperti hal yang sebelumnya, kita uji dulu kondisi yang pertama. Apakah UN plus 1 itu kurang dari UN? Ya. Kita lihat sekarang, 1 per akar 2 lebih kecil dibandingkan 1, ya. 1 per akar 3 lebih kecil dibandingkan 1 per akar 2, ya. 1 per akar 4 apakah lebih kecil dibandingkan 1 per akar 3, ya. Ini. Nah, kemudian yang kedua, nah, kita cari dulu, ini formulanya adalah min 1 kemudian pangkat n plus 1 dikalikan 1 per akar n. Nah, nanti kita uji ya. Limit 1 per, ini limit n tak hingga, per akar n. Atau limit n tak hingga 1 per n pangkat setengah. Kalau kita lihat seperti ini, maka tak hingga di pangkat setengah atau akar dari tak hingga ini tetap masih besar sekali gitu ya. Maka ini nilainya adalah 0. Nah, maka deret ini konvergen. Sekarang pertanyaannya, apakah absolutnya itu juga konvergen atau tidak? Nah, ini kita uji misalkan. Nah, di sigma absolut UN. Ini apakah konvergen atau tidak? Nah, maka untuk menguji ini, misalkan kita menggunakan uji rasio atau kita bisa menggunakan kaidah pangkat. Nah, misalkan untuk UN, ini kalau deretnya positif ya, UN, nanti kita berhadapan dengan 1 per N pangkat P. Nah, dia akan selalu konvergen. Nah, ini konvergen jika P-nya itu lebih dari 1. Kalau kita lihat di sini, P-nya ini sama dengan setengah. Nah, karena setengah, dia deretnya adalah divergen. Nah, karena ini deret ganti tandanya itu konvergen, tapi nilai absolutnya itu divergen, maka deret 1 per 1 min 1 per akar 2 plus 1 per akar 3 min 1 per akar 4 ini adalah deret konvergen bersyarat. Nah, baik, ini soal nomor 3. Semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya pada contoh soal yang keempat ini kita diminta untuk menguji konvergensi dari deret 1 per 1. Kemudian min 1
akar 2 plus 1/3 akar 3 min 1/4 akar 4. Nah, baik. Nah, ini formulanya. Kalau kita min 1 pangkat n plus 1, kemudian 1/n akar n. Gitu ya. Nah, sedikit modifikasi dari yang sebelumnya. Nah, kita uji di sini kondisi yang pertama. Apakah UN plus 1 kurang dari UN? Gitu ya. Ya, selalu lebih kecil karena ini semakin besar, pembaginya yang bawah itu akan semakin besar. Ya, oke. Yang kedua, kondisi yang kedua, kita limit n tak hingga UN-nya saja yang ini ya. Baik. UN berarti 1/n akar n. Maka dia bernilai 1 per tak hingga, karena ini nilainya 0 ya. Di bawahnya itu adalah tak hingga dikalikan akar tak hingga. Jadi ini sama dengan 0. Baik. Nilainya sangat kecil sekali. Nah, ini kalau kita lihat, ini nilainya semakin lama semakin kecil sekali. Jadi konvergen. Jadi deret ini, deret ganti tandanya adalah konvergen. Sekarang pertanyaannya apakah dia konvergen bersyarat atau mutlak gitu ya. Untuk membedakan ini kita tahu fungsinya itu adalah ini. Nah, sehingga kita bisa menghitungnya dengan menggunakan kaidah yang tadi ya, 1/n 1/n pangkat P ini akan konvergen jika P-nya itu lebih dari 1. Nah, maka karena ini 1/n akar n ini adalah 1/n pangkat 3/2, maka ini lebih dari 1, maka deret ini adalah konvergen absolutnya ya. Tanda absolutnya. Maka deret 1 min 1/2 akar 2 plus 1/3 akar 3 min 1/4 akar 4 plus dan seterusnya adalah konvergen mutlak. Baik, berikut adalah pembahasan soal nomor 4. Jadi, Mas Mbak semua, kita harus benar-benar jeli di poin ini untuk menguji konvergensi pada deret tak hingga, khususnya untuk deret ganti tanda ini, karena yang diuji ada 2. Yang pertama diuji ganti tandanya, kemudian diuji absolutnya. Nah, maka untuk menguji absolut kita gunakan aturan di materi sebelumnya, yaitu materi diuji suku positif ataupun di deret tak hingga, sehingga kita bisa menentukan apakah dia konvergen atau tidak, sehingga bisa dinyatakan apakah dia konvergen bersyarat atau konvergen mutlak. Semoga dipahami. Baik, soal yang keempat tadi adalah akhir dari video asinkron ini. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu Mas Mbak semua untuk memahami materi bahasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.